Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dalam program membaca berita di balik berita off the record. Dan alhamdulillah masih terus bersama kami, saya Her Subudang Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda dan kita akan membahas topik-topik politik ini yang lagi rame ini Mas Hersu banyak Ya, sekali. ramai banget ya. Ada beberapa kasus gitu yang saya kira sekarang juga heboh. Saya kira ini berkaitan dengan ada operasi senyap gitu ya Mbak Agi, untuk menggulirkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Itu saya kira itu menarik untuk di kita perbincangkan, karena pembahasannya dilaksanakan di masa reses DPR. Itu kan gile banget ya, DPR kayaknya kok terlalu bersemangat gitu, kayak ngejar target ya revisinya. Dan biasanya kan kalau reses ini kan untuk oleh para anggota DPR digunakan untuk ke daerah-daerah pemilihan. Tetapi kali ini memang mereka katanya justru resesnya itu bikin senap, karena kan mereka kemarin itu bersamaan dengan pemilu legislatif, dan itu Ya. mereka lagi habis-habisan lah gitu ya. Bagi yang kalah ya udah nggak bersemangat lagi lah untuk reses lagi gitu kan. Kemarin dianggap resesnya pada waktu pemilu kemarin, Mbak Agi. Tapi apapun, saya kira ini revisi, ini Mahkamah Konstitusi menarik untuk kita bahas. Kenapa terkesan ada yang sangat urgent dilakukan operasi itu? Apakah bukannya dengan posisi sekarang pun sebenarnya pemerintah sudah bisa mengendalikan sepenuhnya Mahkamah Konstitusi ya, Mbak ya? Kalau toh ada yang keputusan-keputusan, kan ya pas keputusannya dissenting opinion itu juga dianggap ya itu bagian dari apa aja ya, basa-basi lah gitu, untuk bahwa kelihatan Mahkamah Konstitusi masih independen, padahal realitasnya seperti ini sudah tidak lagi. Tapi tetap direvisi ya, mungkin mereka akan disamakan seperti KPK begitu ya, betul-betul dihabisin betul anunya ya, kekuatannya dan independensinya kalau dalam hal ini Mahkamah Konstitusi gitu. Iya iya Mas Hersu, kalau melihat ini kita jadi ingat bahwa beberapa kali itu anggota hakim Mahkamah Konstitusi itu melakukan dissenting opinion ya Mas Hersu pada Mm-mm. putusan 90 MK pada yang digodok bulan Oktober dan November tahun yang lalu, dan kemudian sesudah itu ini sebetulnya RUU revisi dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sudah akan disahkan pada bulan Desembernya Mas Hersu. Bahkan pada bulan Novembernya tahun 2023 itu tanggal 27-28 November itu sempat dibahas diam-diam juga di Hotel Ritz-Carlton begitu. Dan di situ sudah disepakati bahwa akan dibawa ke tingkat 1, yaitu artinya akan disahkan begitu antara pemerintah dengan DPR. Tapi kan itu ditolak oleh Mahfud MD dan dia mengirimkan surat ke DPR. Ini menarik sekali, tapi tiba-tiba bahkan Mahfud MD menitipkan ini supaya tidak disahkan, menitipkan ke Jokowi dan menitipkan ke Hadi Cahyanto. Tapi Ya, ternyata tiba-tiba dibawa pada saat reses. oke, sekarang itu satu topik yang akan kita bahas. Tapi saya diingatkan oleh seorang teman juga yang menyebutnya bahwa negara ini, nah ini rupanya dia meminjam istilah ya Bung Rocky Gerung, sudah benar negerinya para bajingan tolol gitu. Ini apa rupanya? Ini berkaitan dengan ada dua persidangan yang sedang berlangsung ya. Satu, pertama persidangan Syahrul Yassin Limpo, dan kedua persidangan para petinggi Waskita Karya ini, BUMN, yang ini sudah mau pilot atau belum ini Waskita Karya ini? Salah satu yang terancam pilot ya Mbak, kalau tidak salah ya, Waskita Karya ya, karena utang yang menumpuk begitu ya. Dan ini berkaitan dengan kasusnya itu, bahwa mereka ini diperas juga, dimintai duit oleh auditor dari BPK. Kalau dalam kasus yang Syahrul Yassin Limpo kemarin juga heboh itu, kan disebutkan bahwa dia dimintai Kementerian Pertanian dimintai oleh auditornya 12 miliar agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian, WTP begitu. Itu kan penting ya untuk itu jadi justifikasi bahwa kinerja sebuah lembaga pemerintahan ataupun kementerian itu bagus kalau auditornya itu statusnya WTP begitu ya Mbak ya. Kalau tadi kan BTP, kalau bajingan tolol dan pengecut yang Bung Rocky sebut itu BTP. Kalau ini WTP. Nah, yang terjadi ini terungkap di persidangan, ini pengakuan. Jadi ini fakta hukum. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Waskita Karya. Ini lebih mengenaskan lagi Mbak Agi, Ya. karena disebutkan bahwa dia dimintai uang juga oleh auditor BPK karena ada temuan, dan dimintai 10 miliar. Dan kemudian untuk memberi uang kepada para auditornya BPK ini,
mereka membuat proyek fiktif lagi. Kan gila. Ini sama dengan kayak kalau joke-nya apa binatang yang paling haram gitu di dunia ini? Babi, bukan. Itu babi yang sedang hamil gitu. Kenapa? Ya karena babinya sendiri haram dan kemudian mengandung babi pula di situ. Jadi haramnya double-double. Ini berbuat itu yang terjadi kira-kira apa yang terjadi pada kasus Waskita Karya dan BPK itu, Mbak. Itu saya kira topik yang menarik itu, Mbak Agi. Iya, itu luar biasa ya Mas Hersu. Ini kan salah satu BUMN andalan kita begitu Mas Hersu yang untuk membangun infrastruktur Ya, yang saya rasa menjadi andalan Pak Jokowi juga begitu. Tapi kita memang ingat ini soal proyek fiktif ini memang sudah tidak asing lagi di Waskita Karya. Kita dulu juga tahun yang lalu pernah membuat konten ya membahas atau diskusi soal ini di mana di Rut Waskita Karya yaitu Destiawan Suwarjono itu kan kemudian ditangkap begitu Mas Hersu dan kemudian dibui karena ya kasus ini juga begitu padahal dia baru beberapa bulan saja begitu menjabat kembali dan anehnya ketika sebelumnya di awal-awal tahun 2023 ya padahal di tahun 2022 sudah banyak yang curiga ini kepada Dirut Waskita Karya ketika itu begitu tapi ternyata diangkat lagi oleh Erick Thohir begitu ya diangkat menjadi Dirut lagi dan ternyata baru beberapa bulan menjadi Dirut akhirnya dia diketahui bahwa melakukan membuat semacam proyek fiktif dan kemudian merugikan negara sangat besar. Ini apa yang diungkap di persidangan sebagai fakta persidangan bukan hal baru lagi dan inilah kerusakan yang terjadi di rezim ini memang luar biasa. Yes, oke. Dan juga soal ini ya, soal undang-undang kalau tadi revisi undang-undang MK, sekarang soal revisi undang-undang penyiaran ya Mbak Agi ya. RUU penyiaran itu juga itu heboh sekali kemarin yang sudah kita bahas soal salah satunya ya ini berkaitan dengan soal larangan terhadap investigasi jurnalistik ya hasil larangan terhadap penayangan konten jurnalisme investigasi gitu ya dan sekarang ini rame-rame menolak ini baik Dewan Pers bersama dengan lembaga-lembaga organisasi wartawan itu menolak rame-rame ini nanti kita juga akan bahas apalagi selain itu Mbak yang bisa kita bahas. Sepertinya 3 itu sudah panjang betul tuh Mas. Banyak ya. Oke. Mari kita mulai dari mana dulu? Mau dari MK dulu atau dari mana dulu yang mau kita bahas? Ya, mungkin kita lanjutkan Waskita Karya tadi ya Mas Hersu ya. Ya. Waskita Karya ini menarik ya karena Waskita Karya itu kan seperti saya sebut tadi nyaris bangkrut juga pada waktu itu dan ada rumor katanya mau disuntik mati gitu ya karena memang kerugiannya itu sangat besar dan itu kan karena kasus penugasan dari presiden ya yang membuat mereka bawa belur itu dan kemudian pada waktu itu juga Waskita Karya pernah digugat pilot oleh 7 perusahaan gitu yang karena nggak bisa bayar utangnya gitu tapi kemudian dia lolos kan dari gugatan pilot itu. Nah ini kasusnya berkaitan dengan pembangunan jalan layang MBZ ya Mbak ya bangunan jalan layang MBZ. Nah ini kalau kita ngomongin MBZ menarik karena MBZ itu singkatan dari siapa sih sehnya dari UEA ini ya. Saya kok lupa nama panjangnya. Pangeran MBZ. Muhammad bin Zayed. Muhammad bin Zayed itu. Nah, kalau ngomongin buat saya ini agak nyimpang sedikit. Yang sekarang ini kan Pak Prabowo yang kemarin Prabowo ngajak Gibran dan dikenalkan rupanya Pak Prabowo ikut kunjungan melakukan kunjungan ke luar negeri dan Gibran ditenteng ini. Ini agak unik juga ini. Karena yang melakukan kunjungan ke luar negeri adalah Menteri Pertahanan tapi kemudian ada wali kota ikut pergi juga dan dikenalkan sebagai wakil presiden. Nah ini juga salah satu contoh betapa rusaknya juga tata kelola pemerintahan kita ini benar-benar kita bingung kan kita. Dia ini dalam kapasitas sebagai wakil presiden, sebagai wali kota atau karena dia kan belum mundur sebagai wali kota sama dengan Pak Prabowo juga belum mundur sebagai Menteri Pertahanan. Jelas kemarin kunjungannya Pak Prabowo itu ke sana bukan sebagai presiden terpilih tetapi sebagai Menteri Pertahanan kan begitu Mbak Aki. Oke, itu nyimpang sedikit nggak apa-apa tapi itu penting kita bahas juga untuk melengkapi. Nah, rupanya mereka ini ada sejumlah temuan-temuan dari BPK berkaitan dengan proyek yang tidak dikerja, proyek manipulasi lah ya. Nilainya kalau nggak salah sampai berapa 76 miliar atau seperti apa termasuk yang pintu gardu tol gardu masuknya ya itu yang tidak dibangun ya nggak dibangun. Ada temuan itu dan ketika temuan itu di BPK menemukan itu bukannya kemudian jadi temuan jadi laporan yang untuk menjadi bahan pemerintah atau aparat penegak hukum menindaknya tapi justru digunakan untuk memeras para petinggi Waskita Karya yang terlibat itu ya dan kemudian konyolnya
karena dimintai uang 10 miliar, kemudian mereka terpaksa membuat beberapa proyek fiktif lagi. Coba bayangkan kan, ini betul-betul ampun deh menurut saya. Iya ya, kalau BUMN sepertinya ya Mas Yesu dari berbagai kasus, berbagai masalah ini memang eh, apa ya, ini sudah rusak betul begitu ya. Berkali-kali ini juga dikatakan oleh para pengamat, oleh para ekonom begitu BUMN kita ini bagaimana. Tapi kan kemudian alibinya bahwa BUMN ini masih untung begitu kan. Padahal BUMN yang di infrastruktur ini sepertinya mereka yang memang sudah terengah-engah betul Mas Yesu. Ya, Jadi banyak sekali penugasan yang kemudian mereka tidak bisa yang tadinya seperti kasus Waskita Karya dia kan juga terlibat dalam berbagai proyek termasuk proyek kereta api cepat kalau tidak salah kemudian dia mundur karena dia harus ada penghitungan kembali utang dan utang yang dibayar itu jumbo begitu ya. Tapi ya. ini tidak membuat para petinggi Waskita Karya untuk kemudian melakukan efisiensi malah mereka melakukan korupsi begitu. Korupsi yang dilakukan yang kita tahu oleh mantan dirut Waskita Karya dan juga melibatkan direktur yang lainnya itu kan nilainya triliunan. Tapi lagi-lagi karena memang di pengadilan itu hukumannya ringan Mas Hersu ya. Kalau yang Tidak ada efek misalnya jerahnya ya. iya tidak ada efek jerah. Coba kita lihat ya, misalnya maling sepeda motor, misalnya, terus kemudian yang lain-lain lah gitu, itu bisa dihukum 5 tahun, bisa Oh, dihukum bahkan lebih gitu kalau kan. maling sepeda motor bukan hanya dihukum dulu Gitu kan, kan. sebelum divonis dia udah digebukin dulu sama warga. Iya, tapi untuk para koruptor ini dengan mereka melakukan korupsi merugikan negara sampai triliunan, mereka bisa dituntut hanya 4 tahun, 5 tahun, dan kemudian vonisnya juga hanya 5 tahun. Ya ini yang menyebabkan ketika mereka keluar pun mereka juga masih kaya Nah, raya dan tidak jerak. karena ketika mereka pun kemudian ditahan, divonis hukumannya itu mereka biasanya rata-rata dibawa ke Sukamiskin kan. Di Ya Sukamiskin betul. itu dia nggak kayak ditahan, dia bisa dapat fasilitas bagus dan bisa keluar masuk dari di Iya. Sukamiskin itu. Itu udah bukan rahasia kan kasus Setia Novanto yang ditangkap sedang ada di toko bangunan, kemudian bahkan suaminya ini salah satu calon gubernur Banten ini ya, Airin itu yang dia bahkan bisa memboking artis-artis cantik ketika dia masih Ya, berada di dalam tahanan. betul. Itu kan jadi gimana ada efek jerahnya? Nggak ada Mbak efek jerahnya seperti itu gitu. Iya, dan itu tidak dibenahi ya. Kita tahu itu hanya sesaat saja Oh ya. biasanya kasus ini ada penggerebekan, ada sidak ada wartawan yang datang ke sana, tapi kemudian ketika kita datang ke sana lagi ya situasinya sudah seperti itu. Nah, ini yang paling parah lagi dalam kasus yang diuraikan Mas Hersu ini adalah keterlibatan BPK begitu. BPK ini betul-betul dia sebagai pengawas, dia sebagai pengawas keuangan yang harusnya orang-orang di BPK ini kan mereka tidak boleh dari orang partai. Kalau saya pun dari partai ya dia harus istirahat, harus keluar dari partai. Nah, Ini adalah itu awal yang kerusakannya di situ dan sebenarnya. sebagainya. Ya. Mhm. Awal kerusakannya seperti itu karena sekarang ini kan isinya di BPK itu ya teman-teman dari mereka dari anggota DPR Ya. beberapa orang diantaranya dan ini kayaknya di teman-teman DPR itu kayak bagi-bagi aja gitu, ada beberapa yang udah capek mungkin ikut kontestasi di pemilu dan kemudian ya ketika mereka itu kemudian mereka dapat posisi jabatan sebagai pimpinan BPK, ada juga yang lari ke Mahkamah Konstitusi kan sebagainya. Jadi memang ini udah circle yang kita tadi pembusukan sempurna itu yang terjadi seperti itu Mbak, karena semua realitasnya seperti itu. Dan ini kan kasusnya itu kan kemudian kita kaitkan juga dengan kasusnya Syahrul Yassin Limpo ya, yang Ya. mendapatkan yang dimintai 10 miliar tapi belakangan katanya cuma diberi 5 miliar gitu ya oleh itu pengakuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana dari Kementerian Pertanian kan, yang pada Pak Hermanto, pada waktu itu Pak Hermanto dia menyebut nama seorang auditor BPK yang minta agar disampaikan kepada Menteri dan Sekjen untuk menyediakan dana sebesar 12 miliar ya pada waktu itu permintaannya untuk supaya karena ada temuan itu sama juga kasusnya dengan di Waskita Karya ada temuannya ini proyek food estate Mbak yang di Kementerian Pertanian itu gitu. Betul, betul. Jadi memang apa namanya, kalau yang namanya di kementerian, di lembaga dan sebagainya, kemudian mereka kan semuanya penilaiannya tanpa pengecualian begitu ya Mas Irsu. Nah, saya rasa itu menjadi sandera dan ini menjadi ladang begitu bagi para pengawas untuk kemudian mereka berkesempatan untuk meraup untung dari situ begitu. Jadi ini aja yang terungkap di pengadilan sebagai fakta Iya. pengadilan.
karena memang ada pemeriksaan. Bagaimana dengan yang tidak ada? Jangan-jangan ini sudah menjadi semacam habit atau jadi semacam ya sudah biasa gitu. Biasanya kalau kebiasaan seperti itu Mas Hersu, ketika ada anggota BPK yang baru dia akan mengikuti habit dari anggota yang lama begitu. Karena itu tidak terendus, tidak tersentuh begitu ya, dan kemudian kalau sudah dia pun tersentuh ya tinggal dibayar saja orang-orang yang di luar itu supaya tidak dikasuskan seperti itu. Nah, habit seperti itu juga terjadi kan di DPRD, di banyak banyak tempat begitu yang di mana seperti proyek-proyek, pembagian proyek. Jadi mereka yang punya semangat reformasi, mereka yang punya semangat anti korupsi, anti KKN, anti nepotisme dan sebagainya, akhirnya masuk ke dalam lingkaran itu dan mereka terjebak dan mereka mengikuti. Mereka tidak bisa keluar dari itu karena memang sudah semangatnya adalah semangat gotong royong untuk korupsi kan seperti itu Mas Irsi yang terjadi. Jadi yang baru-baru pun akhirnya mereka mengatakan ya memang sudah seperti itu, kalau saya lihat tidak ya mereka akan terpencil. Ini memang udah susah banget gitu ya. Gimana cara cara supaya membenahi ini, memulai lagi dari nol gitu, memulai lagi dari yang baru begitu. Karena ini sudah merambah ke semua hal begitu, dan perilaku soal etika itu tadi Mas Hersu, dan tidak punya rasa malu walaupun sudah diangkat beritanya oleh media dan sebagainya. Mereka selalu beranggapan ah tinggal sewa buzzer begitu ya untuk memulihkan nama mereka. Buzzer ini kemudian bercuit-cuit gitu ya, berceloteh di medsos, menceritakan soal itu bahwa itu hanyalah fitnah, itu hanya omong kosong dan sebagainya. Kemudian dengan menuliskan apa kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang tidak korupsi dan sebagainya, itu hilang begitu saja, dan itu sudah menjadi semacam kebiasaan gitu ya. Saya rasa hal-hal seperti itu harusnya itu juga peran media sosial begitu dalam membusukkan dan juga dalam membersihkan nama seseorang lewat media sosial, itu harusnya nantinya begitu harus sudah disentuh juga Mas Hersu oleh sistem hukum kita begitu, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi ya bagaimana lagi, pemerintah pun begitu ya, rezim juga menggunakan itu begitu. Jadi ya seseorang yang seharusnya melakukan membuat kerugian negara, apalagi kerugian yang sangat besar, itu harusnya kan dihukum dengan sangat-sangat keras gitu. Ya, iya, dan itu yang digunakan oleh pemerintahan rezim sekarang sebagai politik sandera. Itu yang menjelaskan Iya. kenapa kemudian banyak politisi, ketua umum partai kok seperti kerbau dicocok hidung aja oleh Pak Jokowi ya, apapun maunya Pak Jokowi diikuti. Bahkan ada yang seperti kemarin Zulhas nyebut bahwa Pak Jokowi itu ownernya dari partai PAN misalnya begitu. Ya, ini kan menunjukkan betapa efektifnya korupsi ini sebagai alat untuk sandera politik begitu. Jadi ya kamu boleh korupsi selama kamu masih menjadi bagian dari masih mendukung pemerintah, rezim penguasa. Ketika kamu tidak mendukung ya kamu akan dikenakan kasusnya pada Syahrul Yassin Limpo itulah contohnya pada soal kasus pada Johnny G Plate, itu adalah contohnya. Bukan berarti mereka tidak melakukan korupsi, mereka sama tetap melakukan korupsi, tapi ketika mereka masih ada di pemerintahan mereka aman, tapi ketika mereka melelo sedikit dalam hal ini Nasdem mengusung Anies ya mereka kena langsung gitu. Ya, Iya, oke. padahal ini kan selalu ada hukum positif dan negatif, dan selalu ada hukum imbal beli begitu ya Mas Hersu. Kalau kita melakukan sesuatu suatu saat kita juga akan Hukum karma kena ya ya. maksudnya. Orang Karma mengatakan ya. sebagai karma lah begitu ya. Ya, ya. Dan saya rasa ya mudah-mudahan Pak Jokowi tidak memiliki sandera begitu ya, walaupun saya tidak yakin gitu ya pemerintahan saya tidak memiliki sandera, tapi ini akan berubah kan pemerintahan, Oh walaupun iya. Pak Jokowi jangan tangan cawe-cawe terus menerus, tapi pemerintahan pasti akan berubah gitu. Dan bagaimana kalau seandainya Pak Jokowi memiliki sandera begitu. Jadi ini sebetulnya untuk Bukan memiliki rezim. sandera, memiliki kasus, bukan memiliki sandera. Ya, iya. Oh ya, memiliki kasus yang dapat dijadikan sandera oleh pemerintahan berikutnya, seperti itu kan. Ya, Jadi seharusnya ini berpikir panjang ya sebelum melakukan itu. Tapi ya bagaimana lagi, orang kan ya. melakukan politik itu bisa dengan berbagai cara yang seperti Yes. itu. Nah, kita pindah ke topik berikutnya. Ini kelihatannya yang tadi Anda sebut tadi dikucilkan begitu ya. PDIP kelihatannya udah mulai dikucilkan. Itu dalam soal pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diam-diam sekarang ini sedang berlangsung dan sudah ini tinggal pengesahan aja ya Mbak ya, tinggal pengesahan di paripurna ya Mbak ya.
Iya, jadi, kemarin ketika rapat itu kan hari Senin pada Mhm, tanggal 13 mhm. Mei ini ya, padahal itu hari terakhir reses begitu. Jadi hari itu seharusnya belum ada, rapat gitu ya, seharusnya esoknya, yaitu pada tanggal 14 itu baru hari pertama dan harus ada pembukaan masa sidang paripurna. Paripurna untuk pembukaan masa sidang, paripurna untuk penutupan begitu kan biasanya. Nah, kalau kemarin, paripurna pembukaan belum dibuka, tapi mereka sudah melakukan sidang begitu Mas Hersu, rapat kerja dan kemudian tingkat satu dan menyetujui begitu di situ apa persetujuan antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan juga Menkumham yaitu Yasona Lawli. Nah ini lucu juga di PDIP, Yasona Lawli Nah, itu dari PDIP, tapi yang seharusnya ada koordinasi di dalam PDIP-nya sendiri yaitu ketika Yasona Lawli di masa reses dia akan mendampingi Hadi Cahyanto untuk mengesahkan di tingkat satu ya bersama dengan Komisi 3 begitu. Tapi kok anggota PDIP sendiri di Komisi 3 tidak diundang begitu. Jadi sekretariat Komisi 3 tidak membagikan undangan. Ini menurut Johan Budi anggota Komisi 3 dan bahkan ketua Komisi 3 yaitu Bambang Urianto atau Bambang Pacul itu sedang berada di luar negeri kata Johan Budi begitu. Tapi klaim dari Dasko yaitu wakil ketua DPR dia mengatakan bahwa walaupun dilakukan di masa reses itu sudah berdasarkan persetujuan dari pimpinan DPR. Nah, pimpinan DPR yang mana nih yang menyetujui ini? ya Itu ya yang ya kita ya. Ya ingin ya tahu. ya. Pimpinan DPR kan ada Puan Maharani di situ, ya kan? Ya, betul, betul. Dan kemarin ketika pembukaan masa persidangan pada hari Selasa, Mas Hersu, itu kan rencananya dan orang melihat apakah betul akan disahkan nanti di pembukaan masa persidangan, tapi ternyata tidak ya. Kemarin dipimpin kemarin paripurna pembukaan masa persidangan dipimpin oleh Rahmat Gobel yang kita tahu ini politisi dari Nasdem. Sementara Puan sendiri kabarnya masih ada di luar negeri begitu. Tapi ya Betah banget di luar negeri ya, sering banget di luar negeri ya, setiap ya, kali sering paripurna. banget di luar negeri. Tapi walau bagaimanapun ini revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi ini dapat disahkan sewaktu-waktu pada rapat paripurna. Nah, hanya kita tidak tahu kapan rapat paripurna yang mana nih akan disahkan. Karena kalau tingkat satu sudah selesai, semuanya sudah setuju Komisi 3, tinggal dibawa ke rapat paripurna dan disahkan di sana. Ya ya ya. Dan ini saya kira ini akan membuat eh, Mahkamah Konstitusi makin tidak independen ya, makin dikendalikan sepenuhnya. Karena ada beberapa poin krusial ya Mbak yang dipersoalkan itu dan lagi-lagi itu berkaitan dengan masa jabatan atau dan masa pensiun dari dari anggota Mahkamah Konstitusi, dari majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan itu kelihatannya memang ada ancaman-ancaman yang membuat hakim itu ya mau nggak mau dikendalikan dari lembaga-lembaga asalnya karena dalam revisi yang baru ini kan lembaga ada semacam klausul disebutkan bahwa masa jabatan seorang hakim Mahkamah Konstitusi itu 20 tahun atau sudah mencapai umur 70 tahun dan untuk ketika menjabat 5 tahun pertama itu akan dikonsultasikan lagi ya dengan lembaga pengusulnya dan lembaga pengusulnya itu kan terdiri 3 ya, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan pemerintah begitu. Dan kita ingat ya pada waktu itu juga ada Hakim Aswanto ya kalau Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang kemudian ditarik oleh DPR karena dia yang mengusulkan DPR dengan alasan kan banyak keputusan-keputusan dia yang merugikan DPR gitu. Jadi betul-betul hakim yang harusnya independen itu betul-betul dihantui oleh kekhawatiran kalau dia tidak mengikuti order dari lembaga pengusulnya, ya dia bisa suatu saat setiap saat setelah 5 tahun dia akan ditarik begitu. Iya, iya, luar biasa sekali Mas Hersu. Jadi ini betul-betul di sini hakim itu tidak independen begitu ya. Jadi dia akan merasa selalu diawasi karena yang sebelumnya dia bisa menjabat sampai 10 tahun. Bahkan kalau tidak salah sesudah 10 tahun begitu dia masih bisa menjabat seterusnya kalau seandainya Sampai sudah menghadapi akan masa pensiun, masuk ke masa pensiun yaitu dia di usia 70 tahun begitu Mas Hersu. Nah, ini ada beberapa klausul yang kemudian pada RUU yang baru ini, RUU MK revisi tersebut yaitu bahwa pada setiap 5 tahun akan direkonfirmasi begitu kepada lembaga pengusulnya misalnya yang tadinya sebagai utusan dari Presiden, Mahkamah Agung atau DPR begitu akan direkonfirmasi apakah yang bersangkutan ini masih layak atau tidak, dievaluasi. Mereka berhak melakukan evaluasi dan kemudian kalau menurut mereka itu
baik untuk terus berada di Mahkamah Konstitusi, tentu saja ini penilaiannya adalah secara sepihak begitu ya Mas Irsu. Mereka akan ditarik dan kemudian itu akan dikembalikan ke lembaga dan mereka akan mengusulkan orang yang baru begitu. Jadi itu tadi yang lima tahun itu Mas Hersu itu bisa saja sewaktu-waktu hakim tersebut kemudian tidak diajukan lagi, jadi berhenti di situ dan saya bisa bayangkan hakim itu dalam melaksanakan tugasnya dia disertai rasa khawatir, disertai rasa worry. Aduh kalau saya tidak sebagai misalnya wakil DPR dan tidak menyuarakan keinginan mereka, maka saya nanti tidak akan diperpanjang. Kan seperti itu. Begitu juga seperti hakim yang dari unsur presiden atau Mahkamah Agung, mereka juga akan menjadi seperti itu. Kita bisa bayangkan demikian. Makanya ketika tahun 2023 kemarin Pak Mahfud MD itu menolak revisi Undang-Undang MK ini, dan ini sebetulnya revisi Undang-Undang MK ini sudah dilakukan 3 kali begitu, dan lagi-lagi dari ketiga kali itu yang kalau kita amati ya dari sejak diundangkan pada tahun 2003 begitu, itu selalu menyasar ini aja Mas Hersu, selalu menyasar soal berapa lama mereka menjabat, terus kemudian usia minimum, usia pensiun dan sebagainya, dan bagaimana ketentuan evaluasinya dan sebagainya. Nah, salah satunya lagi adalah soal usia yang kemarin sudah diturunkan menjadi syarat minimal untuk menjadi hakim MK itu kan 55 tahun begitu ya. Nah, sekarang akan dikembalikan menjadi 60 tahun. Yang artinya kalau minimal 60 tahun maka ada 3 hakim MK ini yang tidak bisa memenuhi syarat tersebut dan mungkin mereka akan di-recall begitu oleh lembaganya masing-masing, yaitu Guntur Hamzah dan kemudian Saldi Isra dan satu lagi Daniel siapa namanya panjangnya Empuh, Pak Daniel Empuh. Dan ini mereka ini tidak memenuhi syarat tersebut begitu, dan belum lagi Mas Hersu soal MK yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu juga diubah juga, orangnya tetap 5, tapi kalau yang tadinya itu tidak ada unsur dari presiden sekarang dimasukkan unsur dari presiden begitu ya. Tadinya kan hanya dari pihak-pihak tersebut seperti halnya Hakim Konstitusi ditambah dengan tokoh masyarakat seperti itu ya, tapi sekarang itu masuk ke salah satunya diberikan hanya kepada presiden untuk mengajukan. Ya. Bukannya 3 sekarang Mbak yang ada, bukan 5 kalau sekarang. Kayak kemarin kan ada Pak di zamannya Pak Jimli juga 3. Sekarang juga 3 orang juga Mbak. Sekarang ini kan Pak Palguna, Pak Yuliandri dan kemudian Pak Ridwan Mansur yang sekarang MK itu. Ya, ini yang saya baca untuk RUU tersebut mereka menjadi 5 Mas Hersu. Jadi 5, iya. Ya, jadi 5. Ya. Jadi diubah berarti itu direvisi jadi 5 orang sekarang jadinya ya. Dan itu jadi, juga orang-orangnya nggak independen lagi dong, saya kira ya. Ya, itu yang menjadi persoalan, dan kemudian ini kan dikonfirmasi ya Mas Hersu setelah persoalan kemarin, dikonfirmasi kepada Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi, sudah tidak bisa ikut campur lagi begitu ya, karena memang dia sudah tidak menjabat sebagai Menko Polhukam. Tapi yang jelas kita mengingat bahwa di masa Pak Mahfud MD dia mengatakan bahwa revisi ini akan merugikan hakim-hakim yang sekarang sedang menjabat begitu ya. Saya rasa ini yang dituju salah satunya ya tujuannya adalah untuk yang pertama lembaga tersebut dapat merecall sewaktu-waktu begitu ya Mas Irsu, dapat melakukan evaluasi dan dapat mengendalikan keputusan-keputusan di MK juga berdasarkan wakil-wakil mereka di MK begitu. Dan kemudian ya soal ada hakim Mahkamah Konstitusi yang kritis begitu kan, antara lain Pak Saldi Isra dan kemudian juga hakim yang lainnya begitu yang akan terancam mereka dapat ditarik dengan berlakunya ini. Dan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa sebelumnya mengatakan bahwa sudah wanti-wanti kepada Pak Jokowi dan menitipkan ketika dia pamit ya kepada Pak Jokowi pada bulan Februari kalau tidak salah tahun 2004 ini, yang mengatakan bahwa dia titip soal revisi RUU MK ini jangan sampai lolos begitu ya, harus diperhatikan betul. Begitu juga kepada Pak Hadi Cahyanto ketika Pak Hadi Cahyanto menggantikan Pak Mahfud MD kemudian menemui Pak Mahfud, juga dia menitipkan ini salah satunya Mas Irsu RUU MK ini bahwa harus dikawal betul jangan sampai lolos, karena ini akan mengakibatkan sepertinya untuk mengakomodasi kepentingan tertentu begitulah, dan jangan sampai itu terjadi. Tapi ya sekarang sudah terjadi dan itu dilakukan secara diam-diam, seperti semacam operasi senyap. Kita melihatnya bisa seperti itu tuh Mas Hersu. Ya, operasi senyap, satu PDIP tidak dilibatkan, kedua kemudian dilaksanakan pada masa reses kan begitu ya. Ini kok selalu semangat banget gitu, ada apa itu anggota DPR kok sampai dibela-belain reses pun sampai membahas soal RUU ini, seperti situasinya genting dan memaksa begitu ya Mbak Agi.
Iya betul, dan, salah satunya itu kan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 ya, salah satunya Habibur Rahman, ada satu lagi siapa tuh, yang wakil ketuanya begitu, yang memimpin rapat tersebut begitu Mas Herstu. Sementara ketuanya sendiri kita tahu adalah Bambang Wuryanto ya, atau Bambang Pacul, itu sedang tidak berada di Indonesia katanya. Dan kemarin ketika pembukaan masa sidang juga ternyata, banyak betul begitu anggota DPR yang tidak hadir Mas Herstu. Jadi hanya sekitar 150-an begitu ya, 150 lebih yang hadir, kemudian yang izin, yang Mas Hersu pernah heran, ternyata kalau izin begitu ya, itu dianggap hadir begitu kan, walaupun dia Ya, tidak hadir. ya. Jadi ya 200 sekian begitu ya, seluruhnya kan berjumlah 575. Jadi dianggap quorum begitu. Udahlah, suka-suka mereka lah, ya, suka-suka kau lah kalau kata. Ya. Oke, kita pindah soal urusan kita juga ini Mbak Agi berkaitan dengan revisi Undang-Undang Penyiaran ini ya. Iya, iya iya iya. Jadi akhirnya kemarin, Dewan Pers kalau sebelumnya Dewan Pers itu memberikan, pendapat begitu ya, itu tidak secara, resmi, tapi ketika, bukan pada forum yang resmi begitu ya, hanya penjelasan begitu kepada media dan sebagainya. Tapi kalau kemarin melakukan jumpa pers Mas Hersu, jadi ini pihak Dewan Pers, melakukan jumpa pers dan juga mengundang seluruh pekerja pers yang tergabung dalam, ikatan, serikat, apa dan sebagainya, persatuan apa dan sebagainya, karena banyak sekali ya organisasi pers itu di Indonesia begitu. Dan jelas ini Dewan Pers menolak RUU yang baru begitu tentang kepenyiaran yang dimana nantinya itu di dalamnya akan membatasi atau tidak membolehkan atau melarang begitu liputan investigasi itu ditayangkan gitu karena dianggap itu sebagai siaran eksklusif. Nah, ini lucunya Mas Hersu, kalau saya lihat salah satu komentar dari Komisi 1, karena ini berhubungannya dengan Komisi 1 ya Mas Hersu, itu ada anggota DPR yang ngeles, yang dia mengatakan, ya itu sebenarnya hanya untuk bertujuan kalau ada siaran-siaran eksklusif, seperti keluarga tertentu, begitu ya, kemudian pers itu melakukan liputan yang panjang dan mendalam tentang liputan keluarga tersebut, misalnya keluarga tersebut menikahkan anaknya, misalnya ya, seperti itu, dan kemudian diliput secara panjang, nah itu kan nggak masuk wilayah investigasi begitu. Jadi pemahaman mereka terhadap liputan atau jurnalisme investigasi itu bagaimana di Komisi 1 padahal itu ada di wilayah mereka kan seharusnya. Kok bisa mencontohkan seperti itu? Jadi saya rasa tapi bisa jadi itu ngeles juga begitu ya. Jadi bukan itu, mereka hanya untuk menutupi saja gitu. Padahal semangatnya adalah untuk membatasi kebebasan pers, untuk memberangus pekerja pers begitu ya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tapi saya kira jangan-jangan memang dia nggak tahu soalan investigasi jurnalistik. Jangan dianggap bahwa semua anggota DPR itu paham terhadap persoalannya, nggak juga loh Mbak. Banyak sekali kan yang mereka juga nggak cukup belajar gitu terhadap bidang-bidangnya, dan itu kan kita bisa lihat dari 575 anggota DPR RI itu berapa persen, berapa orang gitu ya. Anda bisa mungkin menyebutkan sampai 10 jari gitu atau tambah berapa gitu yang kita sering menyimak pendapat-pendapat dan komentar-komentar ya Mbak. Ya, dari situ aja kita kan bisa mengukur kualitas mereka itu seperti apa. Nah, tetapi saya kira mungkin pada bagusnya sekarang ini kita dengar lah penjelasan dari lembaga-lembaga itu ya Mbak. Ini ada dari mana nih? Kita Dewan Pers dulu ya, kita simak. Iya. Oke. Meskipun demikian, terhadap draft RUU Penyiaran versi Oktober 2023, Dewan Pers dan Konstituen menolak sebagai draft yang mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Argumentasi penolakan ini yang pertama adalah dalam konteks politik hukum tidak dimasukkannya Undang-Undang 40 tahun 99 dalam konsideran di dalam RUU ini mencerminkan bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran, termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran platform. Yang kedua, RUU Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk
pers yang tidak profesional dan pers yang tidak independen. Nah, yang ketiga, dari sisi proses, ini saya baru ngomong proses nih ya. Dari sisi proses, RUU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful participation. Maknanya apa? Harus ada keterlibatan masyarakat. Ya, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan, bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan. Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Ya, karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Nah, penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan di penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih ya, karena pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres ya, Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden. Pemerintah saja mengakui begitu ya kira-kira, tapi kenapa di dalam draft ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran ya. Ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma undang-undang yang ada. Iya, yang lainnya ini sebenarnya banyak Pak Zesu, tapi kita pilih saja ya, yaitu sikap dari PWI, begitu yang jelas dia menyuarakan bagaimana sikap dari PWI dan kemudian juga dari Aliansi Jurnalis Indonesia yaitu AJI. Kita simak saja. Sikap PWI adalah pertama, tadi sepakat dengan Dewan Pers bahwa usulan RUU ini tidak sesuai dengan aturan main hukum ya. Jadi justru Undang-Undang 40 itu di undang-undang yang lama ada, di sini dihilangkan. Kemudian di pasal 42 itu dulu dikenal ada namanya wartawan penyiaran, itu wajib untuk mentaati kode etik dan peraturan perundangan lain. Ini dihilangkan. Ya. Jadi kata wartawannya dihilangkan. Jadi tidak dianggap bahwa penyiaran itu ada wartawannya. Kemudian penyelesaian sengketanya juga tadi sudah ditegaskan bahwa ini diambil alih oleh KPI dan berdasarkan dengan P3SPS dan SIS ya. Dulu kita kenalnya P3SPS dan P3 dan SPS. Sekarang P3 dan SIS ya, terakhir. Nah, Bapak dan Ibu ketahui bahwa kalau kode etik itu dimandatkan dibuat oleh kami semua. Ya, difasilitasi oleh Dewan Pers. Kemudian menjadi peraturan yang kemudian diawasi oleh Dewan Pers.
Berbeda dengan P3 SPS atau P3 SIS, ya, itu dibuat oleh KPI sendiri, ya. Tidak melibatkan kami, ya, dibuat oleh KPI sendiri, kemudian diawasi oleh KPI, sanksinya secara administratif dijatuhkan oleh KPI. Ini lembaga super power banget gitu ya. Lebih dari KPK nih lembaga ini. Ini sangat super power ya. Dia yang membuat aturan, dia yang mengawasi, dia juga yang jatuhkan hukumannya gitu. Nah, ini yang kemudian kita tolak gitu ya. Kita berharap bahwa karya jurnalistik penyiaran itu diselesaikan berdasarkan undang-undang pers. Ya. Jadi tidak berdasarkan dengan apa yang ada di draft. Kita Aji sudah pasti menolak draft undang-undang ini. Kita meminta agar DPR menangguhkan sampai ada DPR yang baru. Karena ini prosesnya sangat kompleks. Begitu kita bicara tentang penyiaran itu kompleks. Kemudian kami juga dari Aji minta partisipasi masyarakat, terutama warga-warga, orang-orang, dan kelompok-kelompok yang ada hubungannya dengan penyiaran. Jadi tidak begitu saja. Dan kami melihat bahwa rencana untuk menegasikan jurnalisme investigasi itu benar-benar di luar nalar saya sebagai jurnalis dan juga teman-teman yang lain gitu loh. Karena bagaimanapun jurnalisme investigatif itu adalah strata tertinggi dari jurnalisme. Dan itu tidak semua orang bisa. Dan itulah yang membantu kadang-kadang aparat keamanan dalam mendapatkan informasi. Jangan jauh-jauh. Contohnya aja ketika kasus dana bantuan. Dari mana munculnya ketika itu? Dari jurnalis. Jadi saya pikir ini sedikit berlebihan. Jadi kalau bisa tolong ditunda sampai masa kepengurusan DPR yang baru. Kemudian melibatkan semua orang. Sehingga ini bisa tetap mempertahankan kemerdekaan pers kita. Ya, saya kira dalam soal ini kompak nih ya, baik Dewan Pers dan juga organisasi-organisasi profesi wartawan juga kompak. Dan saya kira memang ini nanti Indonesia itu akan makin dianggap negara paling aneh di dunia gitu. Investigasi itu saya kira terjadi di seluruh dunia di mana persnya bebas gitu ya. Kalau negara-negara yang persnya tidak bebas seperti Korea Utara mungkin dia wajar tidak boleh ada jurnalisme investigasi gitu. Tapi masa iya Indonesia kelasnya sama dengan Korea Utara jadinya begitu. Iya, bahkan di negara-negara yang demokrasinya itu masih rendah seperti di Afrika misalnya, itu malah di sana banyak LSM dari Barat misalnya Mas Hersu yang berkepentingan terhadap perluasan informasi publik dan juga untuk mengajarkan soal demokrasi itu banyak sekali malah untuk mengajarkan itu. Di Indonesia juga kan seperti itu begitu dan wartawan dengan kelas tertentu itu baru bisa melakukan investigasi begitu Mas Hersu dan itu justru membantu pekerjaan polisi begitu ya, pekerjaan kalau seandainya para hakim atau jaksa membaca liputan investigasi tersebut itu akan membantu pekerjaan mereka begitu, karena di situ wartawan biasanya mengambil angle yang lain, banyak angle biasanya ya, dari angle korban, angle saksi, terus kemudian angle-angle yang lain yang tidak diwawancara, di mana misalnya para jaksa itu tidak turun ke bawah dan kemudian banyak nuansa-nuansa lah begitu diceritakan oleh para wartawan dan ini adalah level tertinggi dari pencapaian kerja seorang wartawan adalah melakukan jurnalisme investigasi. Biasanya mereka yang sudah senior dan mereka bersemangat, bahkan mereka berani untuk mengorbankan nyawanya, Mas Hersu. Seperti misalnya sekarang dunia tidak akan tahu kalau seandainya tidak ada wartawan yang meliput ke Ukraina misalnya, ke Gaza misalnya, dan ke wilayah-wilayah konflik yang lain. Begitupun juga di wilayah-wilayah ekonomi misalnya korupsi, terus kemudian juga mereka masuk ke mencari misalnya seperti Waskita Karya seperti itu gitu kan. Tentunya ada pegawainya juga yang masih memiliki hati nurani tapi mereka tidak berani bersuara, tapi kepada pers dengan disamarkan namanya mereka akan berani bersuara. Itu sebetulnya keuntungan untuk negara sebetulnya. Oke, Mbak Agi, saya kira kita tunggu ya reaksi dari pemerintah, tapi kelihatannya lihat tanda-tandanya kok ini memang pembusukan itu makin terjadi, makin sempurna ya, hampir terjadi semua yang kita sering sebut terjadi di semua institusi pemerintah dan
ini tadi adalah yang kita sebutkan adalah contoh-contoh beberapa saja gitu ya. Kalau dikumpulkan tuh ya sempurna lah, mulai dari tadi itu kan lembaga yang harus mengawasi ikut juga jadi korupsi, kemudian lembaga yang mestinya melakukan kontrol terhadap pemerintah juga menjadi kekuatan, menjadi instrumen untuk melemahkan institusi-institusi negara lainnya. Ini kan apa yang terjadi pada MK ini sama dengan seperti KPK lah ya, mirip gitu. Jadi nanti ya tapi sebenarnya tanpa revisi pun sebenarnya menurut saya sekarang juga sudah membusuk Mahkamah Konstitusi itu, dan saya kira puncaknya itu kan kemarin dengan putusan tentang hasil Pilpres 2024 ya, Mbak Agi. Oke. Baik, saya kira ini menurut kalau saya meminjam istilahnya Bung Rocky selalu, makin sempurna pembusukan itu makin bagus karena akan tumbuh tunas-tunas baru gitu, dan Indonesia mudah-mudahan menjadi lebih baik setelah itu. Kita mohon pamit ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi esok. Saya Herzman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, jangan lupa terus tetap semangat. Indonesia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.